Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Ibu Dwi Novianti, dalam materi iman kepada malaikat Allah. Sebelum memasuki materi, perlu kita ketahui kompetensi dasar dari materi ini. Yang pertama, meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi dari pemahaman makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ketiga, memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar. Dan yang keempat, melakukan pengamatan diri dan alam sekitar sebagai implementasi makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Selanjutnya, perlu diketahui, adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu yang pertama, memahami makna beriman kepada malaikat Allah. Kemudian yang kedua, menyebutkan nama-nama dan tugas-tugas malaikat Allah. Ketiga, menerima keberadaan malaikat. Keempat, menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi dari pemahaman makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Baik, kita masuk kepada peta konsep. Di sini, iman kepada malaikat yang akan kita pelajari adalah pengertian dari iman kepada malaikat, kemudian tugas malaikat, sifat malaikat, serta perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Kemudian dari materi ini dapat kita ambil hikmah serta perilaku. Sekarang kita masuk pada materi iman kepada malaikat. Pengertian iman kepada malaikat berarti percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah mengingkarinya. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat termasuk salah satu dari hal-hal gaib yang wajib kita imani. Adapun nama dan tugas malaikat, nama malaikat yang pertama yaitu Jibril. Tugasnya sebagai penyampai wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya sebagai pembagi rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya sebagai peniup trompet. Kemudian yang keempat, malaikat Izrail. Tugasnya sebagai pencabut nyawa. Kemudian yang kelima, malaikat Mungkar. Ini tugasnya penanya keburukan di alam kubur. Kemudian malaikat yang keenam, Nakir. Tugasnya penanya kebaikan di alam kubur. Kemudian yang ketujuh, malaikat Rokib. Ini sebagai pencatat amal baik. Kemudian nama malaikat Atid. Itu tugasnya pencatat amal buruk. Kemudian malaikat Malik. Tugasnya adalah sebagai penjaga neraka. Dan malaikat Ridwan tugasnya sebagai penjaga surga. Sifat malaikat. Yang pertama, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah menentang perintahnya. Kemudian yang kedua, tidak berjenis kelamin. Sifat malaikat yang ketiga, tidak mempunyai nafsu, berarti tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Kemudian sifat malaikat yang keempat, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang kelima, dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang keenam, selalu benar dan tidak pernah berbohong. Kemudian yang ketujuh, selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman dan orang yang hatam Al-Quran. Dan yang terakhir, sifat malaikat yaitu tidak beranak, berayah, dan beribu, karena malaikat tidak menikah. Adapun perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya, dari jenis perbedaannya yaitu dari asal kejadiannya. Malaikat itu berasal atau diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api. Kemudian setan atau iblis juga diciptakan dari api. Ketaatan kepada Allah, malaikat itu selalu taat, membaca tasbih,
dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jin, ada yang taat, ada yang tidak. Kemudian setan itu tidak pernah ada yang taat kepada Allah. Sifat-sifat lainnya, malaikat tidak dapat dilihat atau gaib, kemudian tidak memiliki nafsu, senantiasa bertasbih, serta tidak berjenis kelamin. Jin, yaitu tidak dapat dilihat atau gaib, diciptakan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat setan atau iblis itu tidak dapat dilihat atau gaib, diciptakan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka ingkar semuanya, selalu menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bersikap sombong. Maka dapat kita ambil kesimpulan, hikmah dan perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi. Ketiga, mewujudkan masyarakat yang bermoral. Dan yang keempat, bersabar saat mendapat ujian atau cobaan. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.